Apakah kita sedang menciptakan pedang untuk membunuh naga, atau justru sedang mengasah senjata baru yang kelak dipakai oleh naga itu sendiri? Pertanyaan ini layak diajukan ketika kita bicara tentang rancangan undang-undang perampasan aset. RUU ini disebut sebagai senjata pamungkas untuk memiskinkan koruptor. Ia masuk ke dalam prolegnas prioritas 2025 sebagian besar karena desakan publik melalui gelombang tuntutan 17+8 yang menggema di jalan-jalan. Publik ingin hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tapi juga mengembalikan aset negara yang dicuri. Tapi mari kita kupas lebih dalam. Benarkah RUU ini akan lahir sebagai senjata pamungkas atau justru menyimpan racun yang bisa merugikan rakyat itu sendiri? Secara konsep, RUU perampasan aset menawarkan gagasan progresif. Negara bisa merampas aset tanpa harus menunggu vonis pidana. Menurut pakar hukum pidana Romli Atmasasmita, pendekatan in rem forfeiture ini efektif mencegah akumulasi kekayaan ilegal. Dengan kata lain, harta bisa hilang meski pelaku lolos. Bagi rakyat yang lelah melihat koruptor hidup enak, janji ini tentu menggoda. Namun hukum bukan sekedar niat baik. Ini adalah soal rumusan yang presisi, prosedur yang jelas, dan mekanisme yang adil. Dan disinilah RUU perampasan aset mengandung banyak bom waktu. Rifki Sarif Assegaf, dosen hukum pidana Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera sekaligus pemerhati masalah hukum, mengingatkan beberapa pasal justru membuka ruang pelanggaran hak. Misalnya pasal 7 memberi ruang perampasan aset meskipun terdakwa diputus lepas. Artinya meski pengadilan menyatakan seseorang tidak bersalah, aset tetap bisa dirampas. Logika apa yang dipakai? Orangnya dinyatakan bersih tapi hartanya tetap disapu. Kepastian hukum bisa runtuh di hadapan pasal semacam ini. Ada pula ketentuan yang memungkinkan perampasan aset sah sebagai pengganti. Artinya kalau ada salah hitung nilai kerugian negara, harta yang sah milik warga bisa ikut dirampas. Ini bukan sekedar kecelakaan hukum, tapi undangan resmi untuk penyalahgunaan. Pertanyaan sederhana muncul, bukankah kita sedang berusaha membasmi korupsi? Jangan sampai regulasi baru justru menciptakan ladang korupsi model baru. Kali ini dengan label perampasan aset. Meski begitu, kita tidak bisa menutup mata pada satu terobosan penting yang dibawa RUU ini. Mekanisme Unexplained Will. Mekanisme ini memungkinkan negara meminta penjelasan asal-usul harta seseorang bila nilainya jauh melampaui penghasilan resminya. Bila ia gagal menjelaskan, aset bisa dirampas. Prinsip pembuktian terbalik inilah yang diidamkan publik. Selama ini pejabat bergaya hidup mewah bisa dengan enteng berkilah. Dengan RUU ini, alasan semacam itu tak lagi cukup. Mereka wajib membuktikan, bukan sekedar berkilah. Namun lagi-lagi ada catatan ironis. RUU perampasan aset membatasi penerapan Unexplained Will hanya jika pemilik aset meninggal, buron, atau sakit permanen. Artinya jika pejabat itu sehat-sehat saja, pasal ini tidak bisa dipakai. Jadi mekanisme yang seharusnya jadi mesin penggerus korupsi justru kehilangan tajinya di saat paling dibutuhkan. Masalah lain bukan sekedar substansi, tapi juga politik hukum di baliknya. RUU perampasan aset memberi kewenangan perampasan dan pengolahan aset kepada Jaksa Agung. Sekilas tanpa praktis, tapi sebenarnya ini menimbulkan dualisme. Bukankah selama ini aset hasil kejahatan dikelola Rukbanas di bawah Kementerian Hukum dan HAM? Bukankah pengelolaan keuangan negara semestinya di tangan Kementerian Keuangan? Kenapa tiba-tiba Jaksa Agung yang jadi pemegang kuasa penuh? Bukankah ini membuka potensi konflik kepentingan, bahkan peluang korupsi baru? Publik berhak curiga, jangan-jangan masalah utama RUU ini bukan soal bagaimana rakyat bisa kembali menikmati aset negara, tapi soal siapa yang berhak mengelolanya. Politik hukum di sini lebih mirip perebutan kue ketimbang perlindungan hak rakyat.